Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Mic-nya masuk, Dur? Masuk. Kembat-kembut ya. Kita lanjutkan terus kita. Setelah kemarin seharian kita pertemuan terakhir kan kita nggak masuk kitab ya, menguatkan tentang takrib biar paham, menguatkan tentang takrib karena takrib hal yang baru. Nanti sanad juga kita putar-putar karena sanad ini hal yang baru. Cuman sanad itu kita putarnya saat udah di babnya saja putarnya. Karena apa bedanya? Sanad saat di babnya dibahas jauh, takrib enggak. Takrib itu cuma sebatas dikatakan sauqud dalil ala wajhin yastalzimul matlub, udah. Contohnya ini, udah gitu aja. Sedangkan sanad memang ada babnya sendiri, nanti bab khususnya itu ada. Oke. Maka kemarin kita sampai di lafadz ini nih. Setelah kemarin ini kan kita mulai sini. Yang terakhir itu talabud dalil ala syai'in min dzalika, yang udah kita benarkan juga kemarin. Talab dalil ala syai'in min dzalika, dzalikanya kembali kepada salah satu muqaddimah, yaitu imma sugro, kubro, syartul intat sama takrib. Nah, talab dalil kepada salah satunya itu sama bihadil arba'ah, dinamakan dengan salah satu dari 4 ini, yaitu nih. Kan ada 4. Tuh, 2, 3, 4. Ada 4. Maka dinamakan dengan 4 itu. Oke. Terus lafadz yang digunakan nggak mesti harus dari kata-kata mana'a. Intinya lafadz yang mengindikasi atau yang meminta dalil daripada salah satu 4 itu. Intinya lafadz yang seperti itu. Imma mamnu, imma mabtulul bayan, imma la usalim, dan seterusnya. Nah, nanti dalam penyebutan itu ada 2 kemungkinan. Intinya berarti kita udah paham sanad ya. Paham sanad, paham mana? Jadi ini kita pertemuan ke-8. Kita sudah paham yang dinamakan dengan al-mana. Kita pakai nama mana aja ya, biar karena kan ada 4 nama kan, mana, mumana'ah, munaqadah, atau naqd tafsili atau naqd tafsili. Nah, mana itu adalah tolabut dalil ala muqaddimatid dalil. Nah, tolabnya itu nanti ada 2 kemungkinan. Jadi kan muqaddimah dalil kan mencakup 4 nih, yang sebagaimana udah kita bahas di atas kan, dalam mana nih kan. Ini aja kita lihat di sini. Mana adalah tolabut dalil ala muqaddimati dalil. Panjangnya ini, tolabut sa'ili al-mu'allila ad-dalila ala muqaddimati dalil. Muqaddimah dalil mencakup 4, masugro, kubro, syartul intas, takrib. Sugro kubro itu syatur intas, takrib itu syarat karena tidak termasuk bagian dari dalil. Oke, maka kita lanjut. Tolabnya ini nanti ada 2 kemungkinan. Tolabnya ini ada 2 kemungkinan. Imma tolabnya ini hanya tolab saja. Jadi bahasanya itu hanya la usallim sugroka, gitu doang. Intinya aku minta dalil dong, sugro kamu nih apa dalilnya? Aku minta dalil dong kubro kamu, atau aku minta dalil dong syartul intas kamu, atau aku minta dalil dong dari takribnya kamu, gitu. Perjelaskan takribnya, gitu. Oke.
Nah, yang pertama ini hanya minta tolab mujarrad, tolab fakot gitu aja, tolab fakot. Oke. Terus yang kedua, tolab tapi ngasih penguat dari tolab kita. Kenapa saya tolab ini? Jelas nggak? Jadi gini, kan muqaddimah dalil ada 4 aspek seperti yang di atas ini kan. Muqaddimah dalil itu ada sugro, ada kubro, syatrul intat, sama takrib. Kenapa kita minta dalil dari muqaddimah ini? Kenapa? Karena kan kita ngerasa gitu kan, karena kita ngerasa muqaddimahnya ini ada yang salah kan gitu. Karena kalau misalnya seorang punya dakwah, terus dakwanya sudah didalili, kalau kita ngerasa nggak ada masalah, kan kita nggak mungkin minta dalil. Aneh banget kan. Misalnya kita udah ngerasa sugronya aman, kubronya aman, syaratul intatnya aman, takribnya terjadi terhadap dakwah dia, udah ngerasa 4-4-nya itu aman, tiba-tiba kita minta dalil. Itu kan berarti sama dengan kita menipu diri namanya. Karena pribadi kita ngerasa ini padahal udah benar, tapi ngapain minta dalil, kan gitu. Nah, jadi inti daripada kita minta dalil itu kan berarti kita ngerasa muqaddimahnya ini nggak sehat. Nggak sehat itu maksudnya nggak sah, nggak benar gitu. Kita kayak ngerasa kok sugronya kayak ada yang nggak benar ya, atau kita ngerasa kok kubronya kayak kok seperti ada yang tidak benar ya, atau kita ngerasa dia menggunakan syakel 2 tapi kok kefnya sama ya, kayak gitu kan. Atau kita ngerasa kok antara natijah dia sama dakwah dia itu tabayun ya. Jelas kan nih? Nah, berarti intinya di saat kita tolab dalil itu kan kita berarti ada perasaan, ada prasangka bahwasanya muqaddimah dia salah, kan gitu. Jelas gak? Nah, makanya nanti waktu dia minta dalil ada 2 kemungkinan. Imam minta saja dalilnya apa, atau imam minta untuk menguatkan perasaan dia tadi. Apa perasaan dia tadi? Yaitu berprasangka bahwasanya apa? Muqaddimahnya salah. Kan gitu kan? Nah, kalau misalnya dia minta plus mengucapkan lafadz untuk menguatkan kenapa saya minta, kayak gitu. Maksudnya nggak cuma sebatas minta, tapi dipasang kata-kata penguat dari kenapa saya minta. Jelas nggak? Nah, menguatkan apa yang kita minta itu berbeda dengan kita langsung memasang argumen untuk ngebantah dia. Paham nggak? Jadi misalnya kayak gini. Nih, kita udah ngelihat kemarin contoh dalil ya. Contoh dalil. Mana kemarin contoh dalil? Ini aja nih lah. Misal gini. Ini contoh dalil yang salim nih. Takrib aman, semua aman, terjadi takrib. Dia mengatakan ba'dul insan katib. Terus ini dalilnya. Ini sugro, ini kubro, ini natijah. Yang natijahnya itu nafsul dakwah. Kan gitu. Berarti kalau natijahnya nafsul dakwah itu takrib ya. Oke, misal dia ngerasa kayaknya di sugronya ada yang nggak bener deh, ngerasa kayak gitu. Lalu kan akhirnya dia menanyakan apa dalil sugro kamu, kan gitu. Jelas gak? Kalau misalnya cuma nanya tok, oke, berarti dia hanya sebatas minta dalil kan. Nah, tapi nanti ada keadaan, ada kemungkinan dia nanya apa dalil sugro kamu, bukankah mestinya gini, gitu tuh. Berarti maksudnya dia nanya plus mengucapkan lafadz untuk memperkuat kenapa dia nanya. Paham gak? Ada yang kurang jelas gak? Misalnya orang menyatakan sebagian insan itu qori, misalnya kayak itu. Dia nanya misalnya, loh, apa dalil sebagian insan itu qori? Bukannya bisa saja, kan kayak itu bahasanya gitu. Bukannya bisa saja sebagian insan itu tidak qori, kayak gitu misalnya. Atau bukannya bisa saja semua insan itu tidak qori. Jelas nggak? Jadi dia itu beranggapan, kenapa dia mempertanyakan? Karena dia ada anggapan bahwasanya
nakid daripada ini itu benar. Apa nakid ba'dul insan qari? Nakid ba'dul insan qari apa? Kullu insan laisa qari. Kuliah salibah kan? Gitu. Nakidnya itu apa? Kuliah salibah. Nah, dia ada perasaan kuliah salibahnya ini benar. Ada perasaan gitu. Jelas nih? Nah, kalau misalnya dia nanya plus menguatkan perasaan dia tadi, perasaan dia maksudnya apa? Menguatkan landasan kenapa dia bertanya, itu nanti dikatakan tolab ma'as sanad. Jadi sanad itu maksudnya adalah sandaran atau pegangan dia atau landasan kenapa dia nanya. Berarti kan ada dua kemungkinan tuh. Iman nanya, toh apa dalil sugro kamu? Apa dalil kubro kamu? Apa dalil syartul intas kamu? Apa dalil takrib kamu? Iman gitu doang. Atau iman nanyanya plus kasih lafadz yang menguatkan pertanyaannya. Apa dalil sugro kamu? Bukannya mestinya nakiknya itu benar ya? Kayak gitu misalnya. Jelas nggak? Apa dalil sugro kamu? Bukannya mestinya aam dari nakiknya itu benar ya? Kayak gitu. Apa dalil sugro kamu? Bukannya mestinya. Gitu-gitu intinya. Nah, itu nanti bahasanya adalah tolab ma'at taujih gitu aja lah, dengan berikan alasan dia. Oke. Yang pertama, kalau tolab saja itu nanti dinamakan dengan al-mana' al-mujarrad. Mana saja, mana mujarrad namanya. Mana tok atau mana doang. Kalau yang selanjutnya, kalau misalnya tolab tapi beri taujih kenapa dia tolab, itu nanti dinamakan dengan al-mana' ma'as sanad. Jadi bedain ya antara sanad sama dalil. Kalau dalil itu dia langsung berdalil bahwasanya mamnu'ahnya itu salah. Misal kayak gini. Misal kita pakai contoh yang kemarin tuh. Muqaddimah mamnu'ahnya ini. Kan dalilnya mana dalilnya? Dalilnya kan ini nih. Ba'du kaf lam. Maka sugronya ba'dul kaf itu fa. Wa kullu fa itu lam. Sehingga natijahnya ba'dul kaf lam kan. Nah, sugronya dia mengatakan saya nggak terima ini. Kenapa? Lalu dia berdalil li'anna kullu kadza kadza wal kullu kadza laisa kadza. Langsung diberikan dalil yang natijahnya itu kullu kaf laisa qaf. Natijahnya itu apa? Natijahnya itu adalah kuliah salibah yang merupakan nakid daripada ini. Itu namanya berdalil. Kalau misalnya itu berdalil seperti itu, maka nanti tidak dikatakan dengan mana, karena dia berdalil kan. Sedangkan mana, walaupun sama-sama, tapi dia cuma menanyakan, kenapa kok ini, bukannya mestinya ini ya. Tapi dia nggak mendalili ini. Jelas gak nih? Kayaknya ngawang banget nih. Kita kasih contoh aja. Intinya jangan dihukumi. Kalau dia itu menyebutkan alasan dengan maksudnya ngomongnya benar itu begini, tapi itu bagaimana? Kalau hanya menjelaskan bukannya begini, tanpa menghukumi. Iya betul, tanpa menghukumi. Jadi inti mana itu adalah menguatkan kenapa kok saya mempersoalkan. Itu aja. Bukan sedang menghukumi kamu salah. Jelas ya? Karena inti mana inti sanad, kok mana sih sanad? Inti sanad itu adalah penguatan mana. Jadi sanad itu litaqwiyatil man'i, bukan listidlali ala butlanil mamnu'ah. Beda. Karena kalau misalnya istidlal ala butlanil mamnu'ah itu masa muqaddimah yang di mana ya? Gitu. Istidlal ala butlanil mamnu'ah, maka dia langsung memberi dalil. Beri dalil yang natijahnya itu adalah dia beri dalil, terus natijahnya itu adalah nakid daripada mamnu'ah. Itu kan berarti memang istidlal ala butlanil mamnu'ah. Seperti itu. Nah, itu nanti dinamakan dengan ghasab.
Gosop itu berarti mencuri hak orang atau mengambil hak orang. Jadi kalau misalnya dia itu punya sugro dan sugronya bermasalah, maka haknya si mu'allil itu mendalili sugronya. Kayak itu haknya mu'allil. Jadi kita beri contoh ini aja kemarin nih. Ini dalil, ini dakwah dia. Terus dia berdalil, lalu memiliki natijah. Kalau sugronya bermasalah, maka haknya mu'allil adalah sugronya bermasalah nih, yaitu mendalili sugronya, haknya mu'allil. Tapi kalau misalnya kita ngerasa sugronya bermasalah, langsung kita pasang dalil kita untuk mengibtol sugronya, padahal si mu'allil belum dapat haknya, itu namanya ngambil haknya mu'allil. Paham? Itu namanya adalah ghosab, ngambil haknya mu'allil. Tapi, ini poinnya. Tapi kalau misalnya sugronya bermasalah, lalu kita menanyakan, apa dalil sugro kamu? Bukannya mestinya nakit dari sugronya itu benar ya? Itu kita sedang nggak mentahakum bahwasanya sugro dia salah. Tapi kita sedang memperkuatkan kenapa saya menanyakan keabsahan sugronya. Paham nggak? Beda antara dua itu. Ada yang kurang jelas nggak? Coba bedanya tadi sanad tuh. Sanad tuh jadi gini. Sama-sama mempersoalkan sugro, tapi dengan tata cara kita menanyakan, apa dalil sugro kamu? Bukannya mestinya nakitnya itu benar ya? Paham nggak? Itu sanad. Tapi kalau misalnya ibtol, kalau misalnya gosop, kita nggak menanyakan dalil sugro dia. Kita langsung mengatakan sugro kamu itu salah karena langsung berdalil. Yang dimana madlul dari dalil ini nanti menjadi nakit daripada sugronya. Itu namanya gosop. Kenapa? Karena untuk mendalili si sugro itu haknya mu'allil. Beri waktu dia dulu untuk mendalili. Kalau misalnya udah didalili, lalu kita masih memberikan istidlal nih, yang madrulnya itu nakit dengan ini, maka jatuhnya apa itu nanti? Ayo. Fokus ya, coba fokus. Gosop itu tadi gimana? Gambaran gosop. Jadi gimana? Posisinya gimana? Gosop. Kita nggak sepakat dengan sugro, tapi cara kita nggak sepakat itu langsung mendalili yang dimana madlul dari dalil kita itu nakitnya sugro. Itu namanya gosop. Jelas? Sedangkan sanad, gimana gambaran sanad? Kita sama juga bermasalah dengan sugronya, tapi etika kita atau tata cara kita dengan mengatakan landasan sugro kamu apa? Berarti kan memang memberikan ruang kepada dia untuk berdalil kan? Landasan sugro kamu apa? Bukankah nakit sugro kamu itu benar ya? Jelas gak masalah sini? Tapi memang kita menanyakan kata-kata bukankah nakit sugro kamu itu benar ya? Itu bukan istidlal ala butlani sugro, kata-kata itu. Tapi kata-kata itu tujuannya adalah untuk menguatkan kenapa saya mempersoalkan sugro kamu. Tapi kan waktu kita mempersoalkan sugro dia, kita kan memberi ruang untuk dia mendalili. Jelas nggak nih? Sedangkan gosop gambarannya nggak beri ruang. Jadi waktu dia katakan sugro kamu bermasalah karena langsung dia beri dalil yang madlul dari dalil ini apa? Nakit daripada sugronya dia. Berarti kan langsung mengibtol sugronya itu. Pakai dalil kan? Oke, karena kalau mengibtol tanpa dalil itu nanti dinamakan dengan mukabarah, ibtol tanpa dalil. Tapi kalau misalnya ibtol pakai dalil, maka namanya gosop. Paham nih? Itu terhadap sugro yang belum didalili. Kalau seandainya sugronya sudah didalili,
Berarti maksudnya sugronya sudah didalili, ini sugro, terus sudah dipasang muqaddimah sugro dari si sugro dan muqaddimah kubro dari si sugro. Jelas kan nih? Coba fokuskan. Berarti maksudnya apa? Sugronya sudah didalili. Lalu akhirnya dia mengibtol pakai dalil. Maka itu nanti jatuhnya ke mu'aradhah. Paham ya? Jatuhnya mu'aradhah. Jelas gak nih? Kalau misalnya jatuh naket itu gimana surahnya? Si ininya nih, yang ini nih, yang dikatakan dalil sugro kamu nggak benar karena akan buat gini nanti. Tapi kalau misalnya yang diibtol adalah sugronya, berarti kan posisi di sini sugro ini kan menjadi natijah. Paham nggak? Sugronya sudah didalili, fokus nih. Sugronya sudah didalili, maka sugro kan menjadi natijah. Gitu, udah. Berarti ini tentang komparasi dari yang kalian pahami kemarin. Oh naket kayak gini, oh mu'aradhah kayak gini, oh mana kayak gini. Maka kalau misalnya muqaddimah sudah didalili, lalu diibtol muqaddimahnya dengan dalil, maka jatuhnya mu'aradhah. Kalau diibtol muqaddimahnya tanpa dalil, maka mukabarah. Seperti itu. Nah, tapi kalau sugronya belum didalili, lalu diibtol sugronya dengan dalil, maka jatuhnya ghasab. Paham gak nih? Jatuhnya nanti ghasab. Hah? Mana sanad? Yang mana ya tanya dalil sugro kamu apa? Saya kan nanti pertanyaan lagi, bukan mana? Di awalnya mana terus ada itu. Fokus dulu ya. Ini dakwah. Coba nih difokuskan lagi nih. Ini karena mungkin udah berkecamuk banget nih pikirannya masing-masing nih. Ini dakwah, kan? Ini dakwah ya. Paham kan nih? Ini dakwah nih. Yang memiliki dakwah mu'alil, kayak. Udah berkecamuk nih kayaknya. Ini dakwah, terus ini apa? Ya, dalil dari dakwah ya. Ini sugronya, ini kubronya, syartul intatsnya ya di dalam ini. Terus ini apa nih? Natijah dari dalil. Ini bukan dakwah ya. Bedain dulu, ini dakwah, ini natijah. Kebetulan natijahnya dalam kasus ini natijahnya itu nafsud dakwah. Sama kan? Oke, pelan-pelan dulu kita nih. Dalam kasus ini natijahnya nafsud dakwah. Tamam. Berarti takrib nggak bermasalah sini ya. Jelas ya? Syartul intats nggak bermasalah juga ya. Kenapa nggak bermasalah? Karena dalil dia tadi itu syakal 1. Sugronya itu mujabah, kubronya kuliah. Berarti syartul intats nggak masalah. Kita andaikan sugronya bermasalah. Kita andaikan aja. Jelas gak nih? Kita andaikan sugro ini bermasalah. Lalu dia menanyakan, apa dalil sugro kamu? Maka itu terjadi mana? Hakiki atau majazi? Hakiki. Karena memang menanyakan dalil dari muqaddimah dalil. Atau kita andaikan kubronya bermasalah, lalu dia menanyakan, apa dalil dari kubro kamu? Maka mana hakiki. Dan itu hanya mana tok. Nah, maka di sini kita lihat tolak fakot, minta dalil doang, maka dinamakan dengan mana mujarrad. Nah, nanti bisa juga keadaannya tadi itu takrib aman, syartul intas aman, sugronya bermasalah. Lalu dia menanyakan, apa dalil sugro kamu? Bukannya nakid sugronya itu benar ya? Nah, ada kata-kata itu tuh. Tapi kata-kata itu tujuannya bukan ibtol. Tujuannya itu adalah memperkuatkan kenapa saya menanyakan dalil sugro kamu. Karena saya ngerasa nakid sugro kamu benar. Nah itu berarti kan saya mengatakan bukannya nakid sugro kamu benar ya. Itu memperkuatkan atau menguatkan kenapa saya menanyakan dalil sugro kamu.
Tapi kan tetap saya memberi ruang untuk kamu memberikan dalil sugro kan? Jelas. Maka keadaan itu dinamakan dengan mana ma'as sanad. Sanad itu tadi itu. Sanad itu adalah kata-kata setelah sugroka mamnu'ah atau amna sugroka atau sugroka ghairu musallam atau la usallim sugroka atau sugroka matlubul bayan atau apapun itu. Intinya setelah kata-kata itu diberikan kata-kata menguatkan kenapa saya memanak sugronya. Jelas ya? Itu namanya adalah sanad. Mana ma'as sanad. Kata-kata penguatnya tadi itu namanya sanad. Paham nih? Bedain keadaannya dengan dia mempersoalkan sugro juga. Jadi dia punya dakwah, didalili, ini dalil, ini natijah dakwah, yang natijah dakwanya itu nafsul dakwah. Nah, dia punya sugro, mempersoalkan sugronya, tapi dengan tata cara langsung berdalil untuk mengibtal sugro. Paham nggak? Jadi waktu dikatakan saya nggak sepakat sugro kamu, kenapa? Nah, misal gini, li anna kullal insan laisa apa gitu, atau li anna ba'do insan apa gitu. Intinya dia langsung berdalil yang natijahnya kuliah salibah. Paham nggak? Padahal itu adalah haknya mu'allil untuk mendalili muqaddimahnya. Nah, kalau keadaannya seperti itu maka dinamakan gosop. Muhakkikinnya ilmu ini mengatakan gosop itu ghairu masmu'ah. Berarti bahasa muhakkikin itu berarti ada kaul yang mengatakan gosop itu masmu'ah. Kayak itu. Berarti maksudnya apa? Gosop itu layak untuk dihadapi. Karena selama dia membantah masih pakai dalil, maka layak untuk kita reken dalilnya. Kan gitu. Masalahnya kalau dia ngebantah tok nggak ada dalil, dia memang mengatakan sugro kamu itu salah gitu, kayak gitu aja, kan bukan minta dalil itu kan, gitu. Sugro kamu itu salah. Nah, terus apa landasan kamu mengatakan sugro kamu salah? Nggak tahu, pokoknya salah aja sugro kamu itu. Udah, jenis seperti itu nggak layak untuk direken. Paham nggak nih maksudnya? Oke, ini nanti ada bahasa gosop lain juga. Kalau misalnya dia punya dakwah belum didalili. Kalau misalnya dia punya dakwah belum didalili, lalu dibantah dengan dalil, itu nanti juga surah daripada gosop. Paham nggak? Gitu, surah daripada gosop. Kayak gitu nanti. Baru di mana surah mukabaroh? Surah mukabaroh itu dia punya dakwah belum didalili, tapi langsung dikatakan dakwah kamu salah itu. Ditanyakan kenapa salah, ya pokoknya salah lah. Selama kamu yang ngomong salah pokoknya, udah gitu aja. Itu kan berarti nggak ada niat idharus li shawab sama sekali, gitu kan? Nah pokoknya gitu. Nah itu nanti maksudnya mukabaroh. Memang kalau mukabaroh itu muttafaq alaih ghairu masmu'ah. Tapi kalau gosop ada qaul yang mengatakan layak untuk direken, layak untuk dihadapi. Kebayang nggak sanad? Apa? Ya mukabaroh. Sebenarnya mukabaroh itu terlepas sudah didalili atau belum didalili, intinya ibtol dia tanpa dalil, gitu. Jadi kalau misalnya sudah didalili, kan gitu kan? Kalau sudah didalili, maka ibtol pakai dalil namanya sudah didalili. Sudah didalili, ibtol pakai dalil namanya mu'aradhah. Lihat, sudah didalili bahasanya. Berarti kan dia udah melakukan haknya. Si mu'alil kan udah melakukan haknya kan? Jelas kan nih? Ini tadi kita ngambil hak dia karena dia punya statement yang belum didalili, langsung kita ibtol pakai dalil. Berarti kan kita ngambil hak dia tuh. Gitu. Jelas gak nih? Kalau misalnya sudah didalili, maka mengibtol pakai dalil namanya mu'aradhah. Jelas? Tapi kalau mengibtol tanpa dalil, auto mukabarah. Kalau belum didalili, lihat nih, belum didalili,
Sugronya belum didalili. Mengibtal pakai dalil namanya ghasab. Karena mendalili sugro itu adalah haknya muallil. Jelas? Begitu juga kalau misalnya dia punya dakwah belum didalili. Gitu. Dia punya dakwah belum dipasang dalil. Mengibtal langsung, mengibtal dakwah dia dengan dalil, maka namanya ghasab. Mengibtal tanpa dalil namanya mukabarah. Jadi di sini yang harus antum bedakan banget adalah mana letaknya ghasab, mana letaknya mukabarah, dan mana letaknya sanad. Paham nggak? Mana letaknya sanad? Gitu. Sanad. Nah, itu kan ada dakwah bisa ini. ya. Itu kan baru insan boleh ada misalnya kalau alam hadis dalil karena alam tawil. Dia masih tidak ketemu dalilnya itu masih perlu didalili lagi kan? Ya. Si Sa'il itu tetap tidak boleh membantah sampai ke dalil terakhir yang daruri atau sampai pertengahan boleh diputus langsung dia datang ke dalil. Ya, sampai si mu'alil ngerasa si mu'alil ngerasa kamu masih punya dalil nggak? Makanya nanti mu'aradah itu ba'da tamamid dalil. Berarti harus mengikuti dulu saja. Iya, benar. Sampai titik ngerasa kamu masih ada dalil nggak untuk masih ada landasan nggak untuk ini kamu? Nggak, saya udah selesai. Oh, baru kita mu'aradahkan. Kayak itu. Tapi kalau misal pas si mu'alil ngerasa saya masih punya dalil semua ini sampai doruri misalnya kan, kita ikuti. Kan inti kita kan izharul haq, bukan untuk ngebantai dia kan. Inti kita adalah sama-sama mencari kebenaran. Berarti kalau sama-sama mencari kebenaran ya sama-sama sampai titik doruri. Kayak gitu. Panjang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya munadharah itu bukan perihal bantah-bantahan, tapi perihal bagaimana kita itu bisa ngedengar dalil lawan sampai titik dia udah ngerasa saya sudah selesai dengan dalil saya misalnya kayak gitu. Baru giliran kita untuk mengibtal imam menggunakan nakat, imam menggunakan mu'aradah kayak gitu. Maksudnya mentahrir dulu ya. Tahrir betul. Karena bisa jadi waktu dia dalili kita pun taslim dengan dalil dia. Oh, kalau kayak gitu landasan kamu, saya pun iya, kan kayak gitu. Sering banget itu nanti. Gitu, misalnya kayak ada kebijakan apa gitu. Secara zahir, jadi kan kebijakan itu seperti sebuah dakwah ya. Misalnya ada kata-kata yang melanggar ini nanti akan diginiin misalnya kayak itu. Secara zahir kan kita ngerasa kok kejam amat sih, kok gini sih, kok gini kan gitu kan. Lalu kita tanya, apa landasan daripada kebijakan ini? Karena gini, nanti kalau gini. Oh, kalau gitu pun saya akan iya juga, kayak itu kan. Maksudnya kalau orang yang bertanya itu memang murni izharon lisawab, itu dia nggak ada urusan dengan membantai kita. Tapi kalau dari awal mental dia itu memang untuk menghancurkan kita, untuk ngelawan kita, maka apapun dalil yang diberikan itu dia nggak nerima. Nanti seperti itu. Dan itu dipertontonkan loh. Sekarang itu di mana-mana itu ada itu. Gampang sekarang untuk kita lihat mukabaroh, untuk kita lihat gosok. Praktek-prakteknya tuh gampang banget. Nggak perlulah di TV-TV. Di depan rumah lagi ada orang berselisih. Antara kita aja misalnya, antara teman kan sering ada perselisihan kan. Kita gampang banget tuh lihat mukabaroh terjadi, gosok terjadi kayak gitu nanti. Mujadalah terjadi kayak gitu. Atau munadharah seperti apa? Kalau misal munadharah itu ya memang benar-benar tenang nanti. Kayak itu. Oke, jelas deh. Itu nanti praktik di mana-mana nih. Kalau nakat prosesnya sama enggak? Berarti harus mengerti dalil sampai betul-betul dia selesai baru kita boleh menakat. Iya. Nakat itu sama-sama dia itu ba'da tamam dalil. Kayak itu. Jadi misalnya dia katakan dalilnya bermasalah kan. Nanti kita tanyakan dalil dari dalil kayak itu, dalil dari mukadimahnya. Oke. Kita lanjut ya.
Berarti tadi itu yang harus antum latih, sering-sering diulang adalah bedakan antara mukabaroh dan gosop. Itu, mukabaroh dan gosop. Berarti mukabaroh ini ibtol tapi nggak pakai dalil. Berarti kan memang murni subjektif banget ya. Jadi misalnya ada si fulan ngomong, langsung disalahin sama orang. Nggak benar itu. Tanya, kenapa kok nggak benar? Ya pokoknya selama dia ngomong pasti nggak benar. Udah itu, udah nggak ada urusan itu. Mukabaroh banget itu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak benar itu, nah kenapa kok nggak benar? Kita yang memiliki statement kita tanya, kenapa kok nggak benar? Karena gini kayak itu. Kalau misalnya dia ibtol tapi masih pakai dalil, maka itu gosop. Karena harusnya kamu kalau misalnya nggak benar, dengar dulu dong dalil saya, kayak gitu kan? Maksudnya mendalili statement saya itu hak saya. Lah kok kamu langsung mendalili ketidakbenaran dari statement saya? Kan gitu. Sebelum kamu dengar dalil saya, itu kan berarti kamu mencuri hak saya. Itu namanya gosop. Nah, sanad gimana sanad? Sanad itu bukan sedang mentidakbenarkan, kayak gitu. Tapi sedang menguatkan kenapa kok kita mempersoalkan, menguatkan. Kayak itu misalnya, kita memang memberi kesempatan dia untuk mendalili sugronya. Apa dalil sugro kamu? Bukannya nakitnya itu benar ya? Ya itu misalnya. Atau apa dalil sugro kamu? Bukannya akhos dari nakit sugro kamu itu benar ya? Karena kan nanti kalau akhos dari nakit sugronya benar, maka nakit sugronya kan auto benar. Rumit kan? Nah, itu nanti di sanad seperti itu. Gitu. Nah, akhos dari kan kemarin gitu kan, idza sodakol akhos sodakol aam, gitu kan? Jadi sanadnya kayak itu nanti. Bukannya akhos dari nakit sugro kamu itu benar ya? Kalau misalnya akhos dari nakit sugro benar, maka nakit sugro auto benar kan? Kalau misalnya nakit sugro itu benar, maka sugronya auto jelas gak nih? Kalau nakit sugronya benar, maka sugronya auto salah kan? Nah, tapi kan tujuan kita maparin itu bukan nyalahin sugro, tapi menguatkan kenapa saya mempersoalkan sugro. Dengan masih memberikan ruang seluas-luasnya untuk dia mendalili sugro dia. Jadi itu memang bahasanya kenapa sugro kamu gitu? Kan gitu kan? Berarti kan memang memberikan ruang kepada dia. Itu bedain dia sanad sama gosop. Kalau gosop itu memang mencuri hak dia. Kayak itu. Kalau sanad enggak. Sanad itu kita memberikan ruang untuk dia mendalili. Berarti masih memberikan hak kepada dia. Oke, itu nanti yang dinamakan dengan sanad. Jelas nggak? Kebayang nggak sanad? Jadi bahasanya gini nih, misal mu'allil punya klaim ba'du A itu C, ada dalil. Kenapa? Karena ba'du A itu nun wa kullun nun itu C, natijahnya nafsu dakwah, berarti ba'du A itu C. Nah terus Sa'il menanyakan la usallim sugroka, katakan gitu, atau sugroka mamnuun atau apapun lah, intinya mempertanyakan sugronya. La usallim sugroka terus dengan menyatakan la usallim sugroka wa kaifa ma'anna naqidi sugroka sahihun, kayak itu misalnya kan, dia menyatakan la usallim sugroka. Kenapa? Karena li'anna, atau enggak usah pakai li'anna lah, wa kaifa atau ma'anna gitu, ma'anna naqidi sugro atau naqido sugroka sahihun. Berarti maksudnya apa? Nakid sugro kamu itu bukannya benar ya? Jelas gak? Nah, jadi ada kata-kata gini nih, ma'anna naqido sugroka sahih. Oke.
Jadi gini. Jadi kata-kata ma'anna sugro naqido sugro kasahihun itu kan berarti menyatakan bukannya nakid sugro kamu itu benar ya. Itu inti dari kata-kata ini menguatkan kenapa saya nggak terima sugronya. Karena saya ngerasa nakid sugro kamu itu benar, kan gitu. Berarti masih memberi ruang kan untuk dia mendalili kan? Jelas? Atau itu alasan pertama, yaitu menguatkan ketidaksohihan daripada sugronya, kayak gitu kan? Atau berarti itu tadi syak untuk menguatkan, kenapa? Karena saya syak bahwasanya sugro kamu itu salah. Atau saya syak bahwasanya persoalan saya menyalahkan sugro kamu itu yang salah. Paham nggak? Jadi syaknya itu ada dua kemungkinan. Imma syak menyatakan sugro dia salah, atau bisa jadi sikap saya mempersoalkan keabsahan sugro kamu itu yang salah. Maksudnya sikap saya yang salah. Makanya akhirnya saya kuatkan dengan ini, gitu. Untuk menguatkan bahwasanya sugro kamu itu memang salah, atau untuk menguatkan kenapa saya mempersoalkan sugro kamu. Paham nggak? Dua sisi itu tuh. Oke, maka itu dinamakan dengan sanad. Mana ma'as sanad. Jelas ya? Itu nanti kebayang sanad. Berarti nanti untuk paham sanad, kalian pahami banget dulu beda dia sama gosop. Gosop tuh langsung ibtol tanpa memberikan ruang bagi mu'allil untuk mendalili. Itu namanya gosop. Tamam, lanjut. Kita masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Lihat kata-katanya. Was-sanad wasyahidu wal mustanadu. Ini secara istilah ya. Kenapa saya katakan secara istilah? Karena nanti syahid ini digunakan dalam naqd al-ijmali, atau yang bahasa lainnya itu adalah naqd. Kalian masih kebayang nggak naqd itu gimana surahnya? Satu kesatuan dalil dipersoalkan kan? Langsung dikatakan, oh dalil kamu nanti bisa mengistilzam muhal ini, atau dalil kamu nanti di sini nggak berlaku, padahal sama, gitu. Padahal jaroyan di dalam kasus ini, tapi takhalluf fil hukum, maka dinamakan dengan jaroyan wat takhalluf. Nah, itu nanti dikatakan dengan syahid, kayak itu. Berarti syahid itu dia berdalil, kayak itu, berdalil ala butlanid dalil, gitu. Ibtalud dalil bidalil namanya itu nanti. Tamam. Itu nanti yang sering kita temukan namanya syahid kalau di sana. Nah. Terus kok sanad itu dinamakan juga dengan syahid? Itu secara bahasa. Secara bahasa nama lain sanad itu juga syahid. Itu bedain ya kayak kemarin. Tiga-tiganya mana naqd mu'aradhah, tiga-tiganya secara bahasa juga dinamakan dengan mana kemarin kan? Gitu. Tiga-tiganya dinamakan dengan mana? Tiga-tiganya itu. Tapi mana saat dipasangkan ke yang kita kenal selama ini itu mana tertentu. Kayak gitu. Berarti mana itu terkadang menjadi maksim daripada mana naqd mu'aradhah. Oke. Maksudnya secara bahasa ya. Oke. Dalam bahasa itu berarti dia sebetulnya istilah yang biasanya pakai di naqd. Di naqd ijmali. Tapi kenapa kok terkadang dipakai ada di sanad secara bahasa? Yang lihat luwatannya. Luwatan. Jadi maksudnya landasan kenapa kita mempersoalkan, kayak gitu. Berarti landasan itu kan untuk menguatkan diri kita. Ini loh landasan saya mempersoalkan. Oke, itu saya tanbih dulu. Karena nanti di dalam naqd ijmali kita kenal namanya syahid juga, tapi bukan syahid yang ini ya. Karena di dalam naqd ijmali itu memang dalil. Syahid itu memang dalil nanti di sana. Kayak gitu. Oke. Was-sanadu huwa wasyahidu wal mustanad. Sanad itu dengan syahid dan mustanad bi fathin nun, mustanad maksudnya bukan mustanid, bi ma'nan wahid, satu makna. Apa itu sanad atau syahid atau mustanad? Yaitu adalah ma yudhkaru, sesuatu yang disebut dalam mana. Kan di sini poinnya kan di sini tadi. Oh, ini belum kita baca ya. Berarti ini dulu poinnya nih. La yushtaratu ayyadhkuru lil man'i sanadan atau ayyudhkaru lil man'i sanadun. Enggak disyaratkan dalam proses mana itu menyebutkan sanad. Bal taratan
yudhkaru lahu sanadun ay yudhkaru lil man'i sanad, terkadang sanad itu disebut dalam mana, terkadang tidak. Kalau terkadang disebut dalam mana, maka yusamma man'an ma'as sanad. Kalau wataratan la, kalau sanad tidak disebut, maka dinamakan dengan man'an mujarrodan. Jelas? Lalu kita bahas sanad itu apa? Sanad itu sama dengan syahid dan mustanad, yang maksudnya adalah yudhkaru lil man'i, berarti ma yudhkaru lil man'i, tujuannya litakwiyatil man'i biza'mil mani'i. Jelas nggak maksudnya? Biza'mil mani'i berarti anggapan si mani'. Mani' itu berarti siapa nih kalau di sini? Sa'il ya. Nah, anggapan si Sa'il sugronya itu salah anggapannya. Makanya akhirnya gara-gara si Sa'il beranggapan sugronya salah, Sa'il menanyakan, apa dalil sugro kamu? Plus memberi kata-kata untuk menguatkan anggapan dia. Jelas gak? Oke, itu aja. Nah, li taqwiyatil man'i biza'mil mani'i. Tujuannya, nih bahasa di sini nanti. Tujuannya baik menguatkan sawaun kana muqawiyan lil man'i fil waqi'i amla. Apa masa muqawiyan lil man'i fil waqi'i amla? Maksudnya baik, misal gini. Ini poin kita kemarin mempelajari sesuatu yang dinamakan dengan naqid. Naqid aja sih. Naqid sama did. Nah, naqid sama did. Jadi gini. Kalau misalnya naqid, yang dipasang naqid itu kan kalau misalnya satu salah, yang satu auto benar kan? Jelas gak? Yang satu benar, yang satu auto salah kan? Kalau did kan gak seperti itu cara kerjanya. Paham gak? Kalau yang did itu kalau misalnya dia benar, maka yang lain auto salah. Kan gitu. Tapi kalau misalnya yang ini salah, tidak membuat dia auto benar. Kenapa? Karena bisa jadi yang benar opsi lain. Karena did itu kan ada lebih dari satu opsi, ada lebih dari dua opsi gitu. Jadi kalau misalnya dia nyatakan, kok gini sih? Nah, dia kan menyalahkan nih. Kalau ini salah, bisa jadi sanad dia benar, bisa jadi juga nggak benar, karena yang benar yang lain, kan gitu. Tapi kalau dipasangkan nakidnya, maka kalau muqaddimah dia salah, maka auto membuat sanad dia itu benar kan? Paham gak nih antara dua ini? Nah, makanya bahasa di sini baik muqawiyan fil waqi. Muqawiyan fil waqi itu maksudnya kalau misalnya dia itu benar, dia itu salah, auto membuat sanad saya itu pasti benar. Kan gitu. Kenapa? Karena nakid kan? Atau tidak itu maksudnya apa? Kalau misalnya muqaddimah mamnu'ah kamu itu salah, masa muqaddimah kamu salah, sugro kamu salah, itu apakah mentakwiyah benarnya sanad kita? Kan enggak, karena bisa jadi yang benar yang lain. Nah itu maksudnya sawaun kana muqawiyan fil waqi amla. Intinya itu adalah untuk menguatkan anggapan kita. Baik itu memang beneran menguatkan, dalam artian beneran menguatkan itu kalau seandainya dia salah maka saya benar. Itu berarti beneran menguatkan. Atau tidak. Tidak itu maksudnya apa? Saya pasangkan ini untuk menyatakan atau untuk menguatkan anggapan kenapa saya salahkan. Walaupun saat itu beneran salah, enggak membuat anggapan saya itu benar. Kenapa? Karena bisa jadi yang benar yang lain. Karena did kan? Ad-dat itu misalnya kalau saya sudah berhasil membuktikan dia tidak tidur, apakah dia pasti makan? Paham nggak? Gitu, jelas ya? Nah, misalnya orang buat statement, dia menyatakan dia menyatakan bahwasanya si fulan itu tidur, gitu. Atau ada dalil, salah satu dalilnya si fulan itu tidur. Lalu ditanyakan, loh, kenapa dia itu tidur? Bukannya bisa jadi dia tidak tidur ya?
Kalau itu kan langsung nakidnya. Paham nggak? Bukannya bisa jadi dia tidak tidur. Itu maksudnya apa? Kalau misalnya dia salah, auto saya benar dong. Nah, tapi kalau bahasanya bukannya bisa jadi dia makan ya. Lihat nih, bukannya bisa jadi dia makan. Kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya ternyata benar dia itu tidak tidur, apakah membuat pernyataan saya menyatakan bukannya bisa jadi dia makan itu benar? Enggak, berarti kan sanadnya itu enggak menguatkan fil waqi. Maksudnya dalam nafsul amar tidak menguatkan kita sejatinya. Nah, makanya beliau katakan sawaun kana muqawwiyan fil waqi'i amla. Paham enggak nih diksi ini? Atau sawaun kana ala sabili tajwizil aqli au ala sabilil qat'i. Ini sebenarnya lafadz ini sedang mentafsirkan ini sama aja, yaitu memperbolehkan secara tajwizil aqli, yaitu memunculkan kemungkinan yang lain secara akal. Berarti tadi kenapa kok saya memiliki masalah kalau dinyatakan dia tidur? Bukannya bisa jadi dia itu tidak tidur. Kalau tidak tidur itu kan langsung ala sabilil qata'. Karena kalau misalnya bukannya bisa jadi dia tidak tidur ya. Nah, itu berarti kalau sanad saya benar maka dia auto salah. Kalau dia salah membuat saya benar. Kan itu ala sabilil qata'. Tapi kalau misalnya ala sabili tajwizil aqli kayak tadi, kenapa dia mesti tidur? Bukannya bisa jadi dia makan. Bukannya bisa jadi dia mandi, bukannya bisa jadi dia jogging, seperti itu. Berarti kan tajwizil aqli yang sangat banyak itu. Dalam artian kalau seandainya benar dia tidak tidur, tidak serta-merta membuat benar saya menyatakan dia makan. Atau itu yang dinamakan dengan sawan kana ala sabili tajwizil aqli atau ala sabilil qata'. Sabilil qata' itu berarti muqawwiyan fil waqi'. Kalau misalnya ala sabili tajwizil aqli itu berarti tidak mesti muqawwiyan fil waqi. Intinya hanya memperkuat kenapa saya mempersoalkan muqaddimah dakwanya. Misalnya salah satu muqaddimah dakwanya menyatakan Zaid tidur. Nah, saya mempersoalkan. Nah, mempersoalkan saya kan ada beberapa cara. Jadi saya nggak sepakat atau saya nggak setuju sugro kamu yang menyatakan Zaid tidur. Bukannya bisa jadi Zaid tidak tidur. Oh, itu kan udah auto ala sabilil qata'. Paham nggak? Ala sabilil qata'. Karena kalau misalnya beneran tidak tidur, saya auto benar kan? Tapi kalau saya katakan bukannya bisa jadi Zaid itu makan. Nah, kalau ternyata benar Zaid tidak tidur kayak gitu, berarti tidak langsung membenarkan Zaid makan. Paham ya? Hanya ala sabili tajwizil aqli saja bisa benar Zaid makan. Maksudnya apa? Secara kemungkinan akal bisa jadi Zaid makan, tapi nggak mesti. Oke, itu tadi tentang sanad. Bagaimana contoh sanad? Ini contoh daripada sanad. Namna'u annahu ghairu insanin li jawazi ayyakuna natiqan. Lihat, misal ada orang berdalil gini. Orang punya statement. Orang punya statement mu'allil. Mu'allil punya statement. As-sakin fil ghurfah. Orang punya statement as-sakin. Gini. Orang punya statement as-sakin fil ghurfah kitun. Dia memiliki statement itu yang ada di ruang samping ini tuh. Itu kucing. Kayak gitu. Kenapa? Dia pasang dalil. Li'annahu ghairu insan. Gini. Wa kullu ini li'annahu ghairu insan nih mujabah ya.
Kenapa mujabah ini nanti namanya qadiyah ma'dulah. Jadi ghairnya di sini masuk di dalam insan, satu kesatuan, atau biar enak kita pasang gini aja. Li'annahu la insan gitu. Jadi satu kesatuan. Li'annahu la insan. Wa kullu la insan. Wa kullu la insan qittun. Nah, udah. Berarti menyatakan maka huwa qittun li'annahu kembali kepada sakin. Li'annas sakina fil ghurfah ghairu insan atau la insan. Maka kembali kepada ini. Ini adalah contoh daripada natijah yang nafsu dakwah ya. Nah, terus tanyakan la usallim sugroka. Kita kembali ke contoh ini tadi. Pertanyaan itu tadi. La usallim sugroka ay namna'u annahu ghairu insan. Saya nggak sepakat kalau dikatakan dia itu ghairu insan. Kayak gitu. Li jawazi ayyakuna natiqan. Bukannya bisa jadi dia itu natik ya. Yang di samping ini misalnya. Jadi dia berdalil di samping itu kucing. Kenapa? Karena itu bukan insan. Semua yang bukan insan itu kucing. Oke. Terus saya nggak sepakat kalau dinyatakan dia itu bukan insan. Bukannya bisa jadi itu natik ya yang di samping ini ya. Bukannya bisa jadi itu natik. Lihat. Natik itu memiliki hubungan dengan nakid. Apa nakid daripada sugro? Sugronya itu dia itu bukan insan. Kan? Ghairu insan. Nakidnya berarti dia itu insan. Gitu kan? Terus dia mana dengan sanad menyatakan bukannya bisa jadi natik ya, atau maksudnya bukannya bisa jadi itu natik. Berarti saya berikan gambaran dulu. Li'annahu la insan atau ghairu insan ya. Apa nakidnya? Apa nakidnya? Berarti huwa insan. Ini kan nakid kan? Ini nanti namanya nakid muqaddimah mamnu'ah. Paham nggak? Nakid muqaddimah mamnu'ah. Muqaddimah mamnu'ah yang mana? Ini muqaddimah mamnu'ah. Karena kan yang sedang di mana? Yang sedang di mana itu namanya muqaddimah mamnu'ah. Ini namanya nakid muqaddimah mamnu'ah. Dia pasang sanad dengan kata-kata bukannya bisa jadi natik ya. Berarti apa nisbah antara sanad dia sama nakid muqaddimah mamnu'ah? Tasawi. Nah ini nanti namanya sanad musawi. Tapi musawinya bukan musawi sama mamnu'ah ya, melainkan musawinya sama nakid muqaddimah mamnu'ah. Lebih muter kan? Kita pahami ini nggak sekedar kayak kemarin musawinya si natijah. Kemarin kan ada takrib. Takrib itu apa? Salah satu kemungkinannya musawi sama dakwah langsung kan. Nah di sini juga ada namanya sanad musawi. Tapi maksud sanad musawi bukan musawi sama mamnu'ah, melainkan musawi sama nakid muqaddimah mamnu'ah. Nakidnya berarti lebih muter. Oke, nah itu nanti yang saya bilang ini lebih rumit di dalam sanad. Nah, maka kalau insan nakidnya yang musawi ya, bukan musawi yang nafsu ya, nakid dakwah. Yang nakid itu kan nakid yang musawi. Nakid yang musawi, musawi nakid. Kalau kan itu kan, Gimana maksudnya? Kok saya jadi bingung. Dipahami dulu. Ini yang bisa la insan yang berarti insan atau mendatangkan bukannya nakid. Kalau nakid kan berarti musawi. Mendatangkan nakid yang berupa musawi. Ya, musawi dari nakid. Musawi dari nakid. Ya. Kalau yang mendatangkan insan berarti dia musawi dengan nafsul. Wow, kok musawi dengan nafsul ya? Itu langsung nafsul nakid. Ulang tuh ya nafsul nakid.
Udah saya adalah musawi dari diri saya sendiri kan, nggak gitu ya, saya adalah saya. Nah kalau misalnya bahasa nanti bisa juga bahasanya namna'u sughroka li jawazi ayyakuna insanan. Berarti apa jenis sanatnya itu? Nafsu nakid kan? Kenapa? Karena dia menyatakan tadi bukan insan, tapi saya menyatakan bukannya bisa jadi insan ya. Ah, itu berarti langsung nafsu nakid. Nah, itu nantilah di sanad. Dan di sanad lebih kompleks nanti dibanding itu. Ini masa biar saya kasih gambaran kepada kalian. Ini contoh daripada sanad. Dia nggak hanya ini berarti sugronya ya. Sugronya. Nah, ini aja nih. Dalilnya. Oh, ini beliau pasang dalil nih di sini nih. Dalilnya bisa pasang yang saya beri tadi atau bisa pasang yang di sini nih. Liman qala hadza ghairu katib li'annahu ghairu insan wa kullu ghairu insan ghairu katib. Ah gitu. Sama kayak tadi kan. As-sakin fil ghurfa kittun li'annahu ghairu insan wa kullu ghairu insan kittun. Itu sama. Poinnya adalah sugronya. Berarti saya tidak sepakat sugro kamu atau amna'u sugroka atau amna'u annahu ghairu insan. Kan gitu. Kalau misalnya cuman sebatas amna'u annahu ghairu insan lalu selesai plek, maka itu namanya mana? Mujarrad. Paham? Oke, kalau misalnya seperti itu maka namanya mana? Mujarrad. Kalau misalnya ada kata-kata la usallim sugroka li jawazi ayyakuna natiqan, berarti itu namanya mana? Ma'as sanad. Kata-kata inilah yang namanya sanad. Tujuan dari kata-kata ini untuk menguatkan kenapa saya tidak musallam dengan sugro kamu. Paham? Oke. Atau contoh lain, namna'u annahu ghairu insan, berarti sama juga. La usallim sugroka atau amna'u sugroka li'annahu la yakunu kadzalika illa law kana ghairu natiqin. Ma'annahu natiqun. Ini intinya, ini nanti jenis sanad lah intinya gitu. Di depan nanti kita akan ngebahas sanad itu ada sanad limi, ada pokoknya ada jenis-jenisnya sanad itu. Di depan lah. Ala kuliah ini gambarannya. Landasan kenapa saya enggak musallam kayak gitu. Karena la yakunu kadzalika illa law kana ghairu natiq. Kayak gitu. Nggak mungkin seperti itu kecuali kalau dia itu ghairu natik. Padahal nyatanya dia natik. Padahal poinnya ini aja nih, sama aja. Cuman torikohnya aja diputar-putar ya. Padahal nyatanya dia natik. Karena nggak mungkin kalau seperti itu, kalau dia itu bukan natik. Kayak gitu. Padahal nyatanya dia natik. Udah lah, jadi pada aja lah tuh. Malah diputar-putar pusing nanti. Ya sama. Jenis sanadnya ini sama-sama menyatakan li jawazi ayyakuna natik. Kayak gitu. Tapi jalurnya yang beda. Oke. Baru selanjutnya wa minal man'i. Ya, pelan-pelan dulu. Ini ibarat sawa'un kana muqawiyan dulu sih. Kembali ke laptop. Sawa'un kana muqawiyan bil waqi. Kata-kata muqawiyan bil waqi itu berarti dia mendatangkan dengan nakirnya ya. Ya. Kalau amla berarti dia mendatangkan dengan b. Boleh tidak disimpulkan dulu? Kalau dengan dit belum bisa sepertinya. Lebih tepatnya itu dengan yang aam. Dit itu termasuk yang aam? Enggak mesti. Dit itu misalnya gini. Misalnya gini, dia nggak sepakat dinyatakan yang di samping itu insan, misalnya kayak itu. Saya nggak sepakat kalau dikatakan itu insan. Bukannya bisa jadi itu hayawan ya, kayak gitu. Berarti dia mendatangkan yang dengan lebih aam, kayak gitu kan? Bukankah bisa jadi dia itu hayawan ya? Padahal kan nggak membantah. Ya berarti dikatakan aam itu kan banyak maksudnya termasuk dit itu kan. Ya, pendek ini bisa lah. Tapi nanti pas kita telaah lagi lebih dalam, baru kita menafikan pemahaman itu sendiri nanti. Kayak itu bahwa saya nggak melulu dit. Oke, terus. Nah, termasuk, oke boleh. Terus? Nah itu terus ke kalimat sawa dan ala sabilillah itu hanya
jelas, kan intinya sama-sama dalam awal sabil kot itu menjelaskan kawian filwake, amla dia itu jelaskan sabil tadi. Ya. Tapi dengan surah yang berbeda, tapi sama aja memperjelas. Oke. Oke ya, lanjut ya. Ini cepat aja nih, karena halan itu nggak kita bahas panjang hal. Karena nanti ada nama apa namanya? Nama sanad itu sanad hali atau sanad hili namanya itu. Yaitu apa? Dengan mentahlil, karena kan dari kata-kata halala kan, tahlil kan. Dengan mentahlil daripada di mana letak salahnya. Kayak gitu. Dia mentahlil di mana letak salahnya. Bukan sebatas bukannya kayak gini ya, gitu. Enggak sebatas itu. Tapi mentahlil gini loh salahnya kamu. Salah sugronya kamu tuh gini loh gitu. Nah, ini. Apa itu? Wa minal man'i nau'un yusamma halan. Nanti waktu kita bahas mana secara panjang kita akan ngebahas jenisnya ya. Dengan 3 itu. Oke. Apa itu? Wa huwa ta'yinu mawdi'il ghalat minal muqaddimah. Jadi dia nggak sepakat, saya nggak sepakat sugro kamu. Kenapa? Karena ada kesalahan di sugronya. Ini letak salahnya nih. Nah, berarti dia ngejelasin letak salahnya kan? Nah, kalau misalnya mana yang umum cuman sebatas saya nggak sepakat sugro kamu. Kenapa? Bukannya nakitnya bener ya? Beda ya. Dengan dia menjelaskan letak salahnya di mana. Kayak gitu. Jadi dia sama-sama menyatakan saya nggak sepakat sugro kamu. Kenapa? Karena ada kesalahan di sugro kamu. Salahnya itu ini. Itu namanya halun. Mana juga? Sanad juga. Sanad juga tetapi jenis daripada hal. Hal itu maksudnya menjelaskan, mentahlil di mana letak salahnya. Sedangkan yang sanad yang lain tadi, dia mengatakan saya nggak sepakat sugro kamu. Bukannya, kalau bas berarti mana mujarrad. Tapi kalau dipasang sanad, bukannya nakitnya bener ya. Oh, langsung dicampur sama cicak kan. Bukannya nakitnya bener ya, kayak gitu. Cicaknya langsung kata gitu. Itu gaya orang Mesir kayak itu tuh. Orang Mesir kalau misalnya salah, misalnya itu langsung kayak itu tuh udah enggak kayak gitu. La kayak gitu aja. Oke, berarti halan itu ta'yinu mawdi'il ghalat minal muqaddimah. Berarti menjelaskan di mana letak salah daripada muqaddimahnya. Kaqauli sa'ili fi man'i qaulil mu'allili. Misal mu'allil menyatakan alam qadim. Kenapa? Li'annal alam mustanadun ilal qadim. Wa kullu mustanadun ilal qadim qadimun. Misal gini, saya berikan contoh nih. Mu'allil punya statement. Mu'allil punya statement mengatakan alam, langsung nih, ini statementnya falasifah nih berarti. Alam qadim. Kenapa dalilnya? Li'annahu mustanadun ilal qadim wa kullu dah gitu aja, wa kullu mustanadun ilal qadim qadimun wa kullu mustanad ilal wa kullul mustanadi ilal qadim qadimun. Paham? Lalu dia berarti natijahnya apa nanti? Natijahnya alam qadim. Oke. Dia nggak sepakat. Saya amna kubro kamu. Karena maksud dikatakan gini. Kenapa saya nggak sepakat ini? Karena maksud daripada mustanad ilal qadim itu kalau thariqatul ijab. Kalau nafi enggak. Gitu misalnya. Kalau misal thariqatul nafi enggak, thariqatul ijab ya. Kayak itu. Ini permasalahan di dalam umur ammah nanti ini atau permasalahan di dalam ilmu kalam. Tapi ala kulli hal paham aja segi halul ghalatnya. Dia enggak mengatakan saya enggak sepakat kubro kamu karena bisa jadi nakitnya benar, enggak gitu kan? Karena kalau misalnya dia katakan saya amna sugro kamu karena nakitnya benar, itu berarti ya sanad biasa. Tapi ini dinamakan halan dengan mengatakan saya nggak sepakat kekuliahan daripada kubro kamu
Karena maksud daripada mustanad ilal qadim kalau gini, kalau misalnya enggak gini maka enggak, kayak gitu. Berarti dia menjelaskan letak salah daripada kekuliahan kubronya. Jelas enggak? Itu nanti dinamakan dengan halan. Nah ini. Bisa juga terhadap kubrohnya bukan kuliahnya juga. Iya. Nah, contohnya seperti itu. Kaqauli sa'il fi man qaulil muallili wa kullu mustanad ilal qadim qadimun la nusallim tilkal kulliyah. Itu kan maksudnya dia tidak sepakat kekuliahan dari kubronya kan, atau tidak sepakat kekuliahan dari pernyataan ini. Kenapa? Li'anna mahalla kaunil mustanadi ilal qadim qadiman idza. Nah, idza ini menjadi khobar daripada li'anna. Idza kanal istinadu bi tariqil ijabi. Kalau istinadnya tariq ijab maka baru qadim. Kalau istinadnya tidak tariq ijab maka tidak melulu qadim. Maka nanti di dalam ilmu kalam ada perbedaan antara al-qidam sama al-azal. Kenapa? Karena al-azal itu mencakup al-ma'dum sama al-mawjud. Kita nih misal, kita misalnya kita ada kapan? Adanya kita. Misal dikatakanlah adanya kita itu berapa puluh tahun yang lalu. Bagi yang lahirnya 2000 berarti adanya di 2000. 99 dia nggak ada kan? Paham gak nih? 98 dia nggak ada kan? Nanti ditanya ketiadaan dia itu kapan awalnya? Nah itu berarti kan kita katakan ketiadaan dia itu nggak ada awal. Berarti kan ketiadaan, berarti kan itu sesuatu yang nggak ada awal tapi bukan thoriqul ijab kan? Jelas nggak? Gitu. Ketiadaan dia nggak ada awal. Gitu. Berarti ketiadaan dia itu nggak langsung dikatakan qidam. Kenapa? Karena ketiadaan dia itu memang istinad ilal qadim, tetapi bukan thoriqul ijab, melainkan thoriqun nafi. Kayak kita semua atau semua alam semesta ini pernah tiada. Lalu saat tiadanya itu kan istinad kepada al-qadim. Al-qadim itu maksudnya yang al-wajibul wujud itu tadi. Tapi bukan thoriqul ijab, melainkan thoriqun nafi. Itu nanti di umur ammah kita akan ngebahas itu. Nah, itu kalau misal thoriqun nafi itu dinamakan dengan azal. Makanya ketiadaan awal dari ketiadaan kita itu enggak dikatakan qidam, melainkan dikatakan azal. Itu nanti dibedakan ini. Nih, dijelaskan. Karena kaunul mustanad ilal qadim akan dikatakan qadim kalau istinadnya jalur ijab. Kalau selain istinadnya jalur ijab, maka itu tidak dikatakan qadim. Sedangkan istinadnya alam kepada qadim itu bukan jalur ijab, melainkan jalur nafyu, gitu, jalur nafi. Jelas nih? Pasti nggak jelas karena ya di sanalah itu pembahasannya. Seperti apa? Kastina di sifat ila dzatihi ta'ala. Itu memang sifat itu nggak ada awal. Wujud sifat nggak ada awal. Kayak itu. Berarti wujud thoriqil ijab. La mutlaqon. Itu nanti pembahasan umur ammah atau pembahasan ilmu kalam. Oke, baru terakhir yang saya katakan, mana itu ini yang kemarin. Ini udah enak nih. Mana indahu ma'nan akhar. Wahwal i'tirad 'ala dalil mutlaqon. Berarti maksudnya apa mana? Yaitu mutlaqul i'tirad. Berarti kalau mana maksudnya mutlaqul i'tirad, maka ya ummun naqda at-tafsiliyah wa naqda tafsili itu apa? Yang mana yang kita kenal kemarin kan? Maka mencakup itu juga mencakup naqd ijmali karena mutlaqul i'tirad, juga mencakup mu'aradah. Ini yang dari awal yang sudah saya sampaikan. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan ghafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.